Yang digugat bukan keputusan Jokowi sebagai presiden, bukannya tindakan juga sebagai presiden, bukan dokumen sebagai presiden, tapi adalah dokumen personal. Bahkan jauh sebelum Jokowi menjadi presiden dan menjadi wali kota, menjadi gubernur. Yang saya heran, kan isu itu sudah muncul dari 2020. Kenapa nggak di-clear-kan gitu loh? Kenapa nggak dituntaskan dengan artinya betul-betul diperlihatkan? Ini loh datanya, gimana buktinya? No pick hoax. Nah ini juga begitu, tampilkan saja ini loh datanya. Kalau seandainya masyarakat masih membahasnya ya wajar, karena belum ada sebuah pembuktian yang katakanlah bisa meyakinkan publik. Yang ada kan baru klaim-klaim dan lain sebagainya. Jadi testimoni itu di depan pengadilan, bukan di dalam pertemuan-pertemuan ala kadarnya tuh. Tentu kita harus kasih poin bahwa pengadilan menerima pengaduan itu dan gugatan itu, maka seluruh Bambang Tri dan lawyer-lawyernya ada isunya di situ. Tentu siap dengan pembuktian kan. Jadi ini cuma soal alat bukti sebetulnya. Kita jadi harus jelas karena ini adalah masalah yang sifatnya keperdataan, walaupun konsekuensinya nanti ketatanegaraan. Konsekuensi ketatanegaraan tadi kalau seandainya sudah ada putusan yang mengatakan ini palsu atau tidak palsu. Kalau palsu harusnya disertai dengan sebuah sikap tunduk pada prinsip negara hukum, moral obligation, kewajiban moral, yaitu mengundurkan diri. Tapi kalau tidak terbukti, case close. Justru presiden akan mendapatkan legitimasi bahwa dia memang benar dokumen-dokumennya. Spekulasi ijazah palsu Presiden Jokowi terus bergulir. Refli Harun sebut hanya ada satu cara menghentikannya. Ahli Hukum Tata Negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun menyebutkan hanya ada satu cara untuk menghentikan spekulasi terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat mengatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangannya tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sejauh ini pihak SMP dan pihak SMA Presiden Jokowi sudah membantah klaim Bambang tersebut. Tak hanya itu, menurut Refli semua kesaksian tersebut harus ditumpahkan bahkan di hadapan persidangan untuk meyakinkan majelis hakim soal keaslian ijazah tersebut. Artinya ini penyelesaian dari dua arah, yaitu dari pihak sekolah yang sudah membenarkan keaslian ijazah. Menurut dia pula, kalau sudah ada sebuah putusan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, tidak di bawah tekanan, menjalankan prinsip the independence of judiciary. Refli mengatakan, yang bisa membuat orang stop berspekulasi mengenai keaslian ijazah presiden itu adalah putusan pengadilan yang akuntabel, transparan, dan tidak memihak yang mencerminkan prinsip independensi objek. Ahli Hukum Tata Negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun menyebutkan hanya ada satu cara untuk menghentikan spekulasi terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat mengatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangannya tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sejauh ini pihak SMP dan pihak SMA Presiden Jokowi sudah membantah klaim Bambang tersebut. Tak hanya itu, menurut Refli semua kesaksian tersebut harus ditumpahkan bahkan di hadapan persidangan untuk meyakinkan majelis hakim soal keaslian ijazah tersebut. Artinya ini penyelesaian dari dua arah, yaitu dari pihak sekolah yang sudah membenarkan keaslian ijazah. Menurut dia pula, kalau sudah ada sebuah putusan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, tidak di bawah tekanan, menjalankan prinsip the independence of judiciary. Refli mengatakan,
yang bisa membuat orang stop berspekulasi mengenai keaslian ijazah presiden itu adalah putusan pengadilan yang akuntabel, transparan, dan tidak memihak yang mencerminkan prinsip independensi objek. Diketahui sebelumnya, Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara 592/PDT-3/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat mengatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangannya tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sejauh ini pihak SMP dan pihak SMA Presiden Jokowi sudah membantah klaim Bambang tersebut. Tak hanya itu, menurut Refli semua kesaksian tersebut harus ditumpahkan bahkan di hadapan persidangan untuk meyakinkan majelis hakim soal keaslian ijazah tersebut. Artinya ini penyelesaian dari dua arah, yaitu dari pihak sekolah yang sudah membenarkan keaslian ijazah. Menurut dia pula, kalau sudah ada sebuah putusan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, tidak di bawah tekanan, menjalankan prinsip the independence of judiciary. Refli mengatakan, yang bisa membuat orang stop berspekulasi mengenai keaslian ijazah presiden itu adalah putusan pengadilan yang akuntabel, transparan, dan tidak memihak yang mencerminkan prinsip independensi objek. Hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun menyebutkan hanya ada satu cara untuk menghentikan spekulasi terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara 592/PDT-3/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat mengatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangannya tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sejauh ini pihak SMP dan pihak SMA Presiden Jokowi sudah membantah klaim Bambang tersebut. Tak hanya itu, menurut Refli semua kesaksian tersebut harus ditumpahkan bahkan di hadapan persidangan untuk meyakinkan majelis hakim soal keaslian ijazah tersebut. Artinya ini penyelesaian dari dua arah, yaitu dari pihak sekolah yang sudah membenarkan keaslian ijazah. Menurut dia pula, kalau sudah ada sebuah putusan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, tidak di bawah tekanan, menjalankan prinsip the independence of judiciary. Refli mengatakan, yang bisa membuat orang stop berspekulasi mengenai keaslian ijazah presiden itu adalah putusan pengadilan yang akuntabel, transparan, dan tidak memihak yang mencerminkan prinsip independensi objek.